Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Febianti. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian alat ucap dan juga jenis beserta fungsi alat ucap. Pengertian alat ucap. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Jenis-jenis alat ucap. Yang pertama, paru-paru. Yang kedua, batang tenggorokan. Yang ketiga, pangkal tenggorokan. Yang keempat, pita suara. Yang kelima, krikoid. Yang keenam, tiroid. Yang ketujuh, atironoid. Yang kedelapan, dinding rongga kerongkongan. Yang kesembilan, epiglotis. Yang kesepuluh, akar lidah. Yang kesebelas, pangkal lidah. Yang kedua-belas, tengah lidah. Yang ke-13, daun lidah. Yang ke-14, ujung lidah. Yang ke-15, anak teka. Yang ke-16, langit-langit lunak. Yang ke-17, langit-langit keras. Yang ke-18, gusi, lengkung, kaki, gigi. Yang ke-19, gigi atas. Yang ke-20, gigi bawah. Yang ke-21, bibir atas. Yang ke-22, bibir bawah. Yang ke-23, mulut. Yang ke-24, rongga mulut. Yang ke-25, rongga hidung. 1. Paru-paru. Paru-paru merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara, dibantu oleh trakea dalam penghantaran udara. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup kemudian masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh bagian sel. Ketika sel bekerja, maka dihasilkan gas buangan berupa karbon dioksida, dilepaskan melalui aliran darah. Yang kedua, batang tenggorokan. Fungsi utama trakea bagi manusia adalah membawa udara ke paru-paru. Trakea yang lebih sering disebut batang tenggorokan bekerja di udara yang dihirup oleh hidung dan mulut ke bronkus paru-paru. Yang ketiga, pangkal tenggorokan. Fungsi utama laring atau pangkal tenggorokan adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutupi secara cepat stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke saluran pernapasan. Yang keempat, pita suara. Fungsi utama pita suara ialah sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. Yang kelima, krikoid. Krikoid berfungsi untuk udara dari paru-paru. Rongga tersebut dapat membuka dan menutup. Yang keenam, tiroid. Lekum atau tiroid berfungsi untuk mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama-sama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. 7. Arytenoid. Fungsi utama laring atau arytenoid adalah untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Laring juga melindungi jalan nafas bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan batuk. 8. Dinding rongga kerongkongan. Faring atau dinding rongga kerongkongan berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Bunyi faringal adalah fonem yang juga ditempatkan artikulasi yang berada di rongga leher. Di bawah glotis, bunyi fonem ini direalisasikan dengan menggerakkan ujung belakang lidah ke belakang. Bunyi faringal, bunyi yang dihasilkan atau yang proses penghasilannya berada di dalam rongga faring. Contoh, H. 9. Epiglotis. Fungsi utamanya adalah untuk flap atas laring atau kotak suara yang menjaga pintu airways selama menelan. Hal ini mencegah makanan dari masuk ke dalam tenggorokan. Jika epiglotis rusak, ada mungkin akan tersedak oleh penyesatan makanan untuk tenggorokan, bukan makanan pipa atau esofagus. Yang ke-10, akar lidah. Akar lidah memiliki fungsi sebagai penggerak lidah, karena tanpa adanya akar lidah tak akan bisa bergerak bebas. Yang ke-11, pangkal lidah. Bunyi yang dihasilkan, yang pertama, dorsovelar, bunyi yang dihasilkan oleh punggung lidah atau dorsum.
dan langit-langit lunak atau velum. Contoh bunyi K dan G. 2. Bunyi uvula, bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah dan anak teka, uvula. Contohnya bunyi Q. Yang ketiga, bunyi yang dihasilkan pangkal lidah dan langit-langit lunak. Contohnya eng. Yang keempat, penyempitan dinding faring dan pangkal lidah. Contohnya H. Yang ke-12, tengah lidah. Tengah lidah berfungsi sebagai pengecah perasa dan menghasilkan beberapa jenis bunyi hambatan, seperti bunyi stop, bunyi lateral, dan bunyi getar. Bunyi-bunyi yang dihasilkan selain menghasilkan beberapa jenis bunyi-bunyi hambatan medium tengah lidah menghasilkan bunyi konsonan atau bunyi mediopalatal, yaitu bunyi yang terjadi akibat tengah lidah bersentuhan dengan langit-langit keras. Contohnya bunyi dari konsonan ini adalah C, J, N, dan Y. Misalnya bunyi J pada kata janji. Bunyi ini terjadi karena tengah lidah bersentuhan dengan langit-langit keras. Yang ke-13, daun lidah. Fungsinya, lidah berperan penting dalam menempatkan posisi dan menelan makanan. Selain itu juga daun lidah berfungsi sebagai artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan dari daun lidah menghasilkan bunyi laminoalveolar, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan gusi atas sehingga menghasilkan bunyi N. Misalnya bunyi N yang terdengar pada saat mengucapkan nama. Bunyi ini terjadi karena daun lidah menyentuh atau menghampiri alveolum, gusi atas. Yang ke-14, ujung lidah. Ujung lidah berfungsi mengembalikan makanan, proses berbicara, merasakan makanan, dan membantu proses menelan. Bunyi yang dihasilkan apex ujung lidah bersama dengan alveolum, gusi atas menghasilkan bunyi apicoalveolar, seperti pada bunyi T, D, I, N, dan R. Misalnya bunyi T pada kata tidak. Bunyi ini terjadi karena suara menghambat udara, kemudian diletupkan oleh artikulator atau konsonan letup. Yang ke-15, anak teka. Bunyi yang dihasilkan anak teka yaitu bunyi uvula. Bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah dan anak teka uvula. Contoh Q dan bunyi R yang tidak jelas. 16. Langit-langit lunak. Langit-langit lunak berfungsi sebagai pembentukan bunyi bahasa. Langit-langit lunak mulut harus dalam posisi netral untuk memungkinkan aliran udara dari rongga mulut ke pipa pembuluh. Langit-langit lunak mulut juga digunakan ketika kita berbicara, terutama dalam kata-kata yang berawalan dan berakhiran eng, seperti pada kata dong. 17. Langit-langit keras. Langit-langit keras menghasilkan bunyi sebagai berikut. 1. Bunyi apikopalatal. Bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras. Bila ujung lidah itu membalik ke arah belakang, maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi retroflex. Contoh D. 2. Bunyi laminopalanatal. Bunyi yang dihasilkan oleh lamina dan langit-langit keras. Contoh C, I. Gusi, lengkung kaki gigi. Fungsi produksi lengkung kaki gigi, gusi alveolar atau gums menghasilkan bunyi. 1. Alpico interdental atau dental. Bunyi ujar yang dihasilkan oleh ujung lidah artikulator dengan daerah lengkung gigi titik artikulator seperti T, D, N. 2. Bunyi apikopalatal. Bunyi yang dihasilkan ujung lidah dan pangkal gigi alveolum seperti bunyi N. 19. Gigi atas. Ketika membentuk bunyi bahasa, gigi yang berperan penting yaitu gigi atas. Gigi atas biasanya bersama-sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan gigi bawah disebut bunyi dental. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut labiodental. Adapun bunyi bahasa yang terbentuk oleh gigi atas dan ujung lidah disebut bunyi apicodental. 20. Gigi bawah. Gigi bawah menghasilkan bunyi A, labiodental, bibir bawah dan ujung gigi atas, misal F. B. Dental, ujung atau daun lidah menyentuh atau mendekati gigi depan atas. 21. Bibir atas. Bunyi-bunyi yang dihasilkan dari bibir atas. 1. Bunyi vokal, bunyi yang dihasilkan dengan udara tanpa hambatan. Contoh A, I, U. 2. Bunyi konsonan, bunyi yang dihasilkan dengan udara mengalami hambatan. Contoh B, D. 3. Bunyi hambat, kedua bibir terkatup, saluran kerongga hidung tertutup, kemudian katup bibir dibuka tiba-tiba, misalkan P, B.
22. Bibir bawah. Sebagai pembentuk bunyi vokal, apabila bibir membulat, maka akan terjadilah vokal U atau belomah. Apabila bibir semi bulat, maka terjadilah vokal O. Apabila bibir netral, maka terjadilah vokal A atau fathah. Apabila bibir membentang, terjadinya vokal I atau kasroh. Apabila bibir semi membentang, maka terjadilah vokal E atau imalah. Di samping itu, kerjasama antara bibir atas dengan bibir bawah merupakan makhraj waw, mim, ba. Sedangkan kerjasama antara bibir bawah dengan ujung gigi menjadi makhraj bunyi fa. 23. Mulut. Artikulator adalah alat ucap yang bersentuhan atau yang didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa. Daerah artikulasi adalah daerah pertemuan antara dua artikulator. Berikut penjelasannya. 1. Bilabial, bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir terkatup, misalnya P, B, M. 2. Labiodental, bibir bawah dan ujung gigi atas, misal F. 3. Alveolar, ujung atau daun lidah menyentuh atau mendekati gusi, misal T, D, S. 24. Rongga mulut. Bunyi yang dihasilkan rongga mulut adalah bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal atau sengau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluar arus udara. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. 25. Rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung. Yang dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal ini bilabial, M. Bunyi nasal apikiovelar, N. Bunyi nasal laminopalatal, N. Bunyi nasal dorsovelar, N. Dan bunyi yang dihasilkan dengan udara lewat rongga hidung. Contoh, M, N. Terima kasih.